Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 21202038622061, Prodi Akuntansi Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Adapun manfaat pendapatan nasional, yang pertama, mengetahui perkembangan suatu negara terutama dari faktor ekonomi. Kemudian kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama, konsumsi dan tabungan. Kemudian yang kedua, investasi. Kemudian yang ketiga, keseluruhan permintaan dan penawaran. Kemudian materi yang kedua yakni uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Adapun fungsi uang, yang pertama sebagai alat tukar, kemudian kedua sebagai satuan hitung, kemudian yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai. Adapun jenis uang, yang pertama jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu dari uang logam dan uang kertas. Kemudian yang kedua, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama itu uang kartal, itu kepercayaan. Kemudian uang giral, itu simpanan di bank. Kemudian yang ketiga, uang berdasarkan nilainya. Yang pertama itu uang penuh. Kemudian yang kedua, uang tanda. Kemudian materi yang ketiga yaitu perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. 3 sektor, sebagaimana diketahui bahwa persamaan atau identitas pendapatan nasional keseimbangannya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana C sama dengan CO tambah CYD dan YD sama dengan Y kurang TX. Ada 3 jenis aliran yang baru dari sektor perekonomian, yaitu pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Kemudian materi yang keempat yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Adapun penyebab inflasi yaitu satu, adanya permintaan yang meningkat atau demandful inflation. Kemudian yang kedua, jumlah uang yang beredar bertambah banyak atau quantity theory inflation. Kemudian yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat atau cost plus inflation. Kemudian keempat, terjadinya inflasi campuran atau mixed inflation. Kemudian adapun dampak inflasi. Yang pertama yaitu produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. Kemudian kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian ketiga, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Adapun cara mengatasi inflasi, yang pertama, adanya kebijakan moneter. Kemudian kedua, adanya kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya. Kemudian materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu pengangguran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama, pengangguran musiman. Kemudian kedua, pengangguran profesional, dan ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi.
Kemudian yang keempat, pengangguran struktural. Kemudian pengangguran teknologi, dan yang terakhir pengangguran potensial. Adapun dampak pengangguran, yang pertama, pendapatan nasional menurun. Kemudian kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Kemudian ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Kemudian empat, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Kemudian cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, yaitu menciptakan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Kemudian keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu keberpihakan kebijakan. Kemudian kelima, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan. Kemudian adapun penyebab terjadinya pengangguran, yang pertama yaitu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kemudian kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Kemudian ketiga, kecilnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dari jumlah pencari kerja. Nah, mungkin sampai di sinilah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.